Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Raja Spoiler. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu lancar rezekinya. Di video kali ini, saya ingin membawakan alur cerita drama yang sudah banyak diminta untuk dibuat rangkumannya. Drama apa itu? Ini dia. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai intronya. Raja Spoiler. Kisah diawali pada tahun 1681, bertepatan dengan 7 tahun pemerintahan Raja Sukjong. Pada tahun tersebut terjadi banyak pembunuhan. Korbannya adalah para bangsawan dari klan selatan. Salah satunya adalah Jenderal Jang Ik-yeon. Sebelum tubuhnya jatuh ke sungai, Jenderal Jang berhasil mendapatkan tanda nama dari pembunuhnya. Di tempat yang berbeda, sepasang suami istri dan anaknya mencoba melarikan diri dari kejaran polisi. Ketika keluarga itu hampir tertangkap, datanglah sekelompok orang yang membantu mereka. Kelompok itu berasal dari Persaudaraan Pedang, sebuah kelompok rahasia yang bertujuan untuk membebaskan kelas budak dari penindasan. Kelompok tersebut akhirnya bisa mengalahkan polisi dan membawa keluarga budak itu ke tempat yang lebih aman. Setelah mereka menyelesaikan misinya, para anggota kelompok ini segera berpencar untuk menghindari pengejaran polisi. Anggota kelompok ini banyak tersebar dari berbagai macam profesi. Seperti yang satu ini, Choi Dong-jun, seorang pekerja dari biro musik di kerajaan. Adegan pun berpindah di tengah pasar. Terjadi adu lari antara anak-anak kelas menengah dengan anak-anak kelas budak. Pelari terakhir dari kelas budak adalah seorang gadis yang bernama Choi Dong-yi. Meski Dong-yi telah tiba duluan di garis finish, namun wasit memutuskan anak-anak dari kelas menengah yang menjadi pemenangnya. Mendengar keputusan itu, Dong-yi tentu tidak terima. Dia pun langsung berbuat ulah dengan cara mengambil kue dodol hadiah dalam perlombaan lari. Anak-anak kelas menengah yang mengetahui hadiah lomba lari dicuri oleh Dong-yi langsung mengejarnya. Untuk menghindari pengejaran, Dong-yi bersembunyi di bawah jembatan. Hingga ia menemukan tubuh Jenderal Jang yang terbawa aliran sungai. Ternyata Jenderal Jang masih hidup, meski kondisinya dalam keadaan sekarat. Pada Dong-yi, Jenderal Jang memberikan sebuah kode. Namun karena Dong-yi takut, ia segera berlari untuk mencari polisi. Setibanya polisi di sana, ternyata Jenderal Jang telah tiada. Investigasi terhadap pembunuhan dari para bangsawan klan selatan langsung dipimpin oleh seorang kepala polisi yang bernama Seo Yong-gil. Untuk bisa mencari tahu tentang pembunuhan tersebut, kepala polisi Seo langsung mencari seorang istimewa yang bernama Choi Hyo-won. Dia adalah seorang ahli forensik, ayah dari Dong-yi dan juga Dong-jun. Ayah Dong-yi sebenarnya sudah lama meninggalkan pekerjaannya. Namun karena permintaan dari kepala polisi Seo, ayah Dong-yi setuju untuk kembali bekerja sebagai pemeriksa mayat. Setelah diteliti, Choi Hyo-won langsung menarik kesimpulan bahwa Jenderal Jang terbunuh di sungai persimpangan Sangban. Mendapat informasi itu, kepala polisi Seo langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menyelisiri sungai Sangban, guna untuk bisa menemukan segala bukti yang terkait dengan pembunuhan dari Jenderal Jang. Kepala polisi Seo langsung bergerak untuk mengamankan bangsawan selatan lainnya, yaitu Menteri Oh. Menteri Oh awalnya menduga pelaku dari kejahatan ini adalah klan dari barat, pesaing dari politik klan selatan. Namun, kepala polisi Seo mempunyai argumen sendiri.
Dia pun menuduh bahwa persaudaraan pedanglah sebagai pelaku kejahatan ini. Setelah mencari tahu lebih dalam, polisi pun langsung bergerak menangkap setiap anggota dari persaudaraan pedang. Untung saja Dong Jun dapat menghindarinya. Cho Hyo-won yang mendengar berita bahwa persaudaraan pedang menjadi kelompok tertuduh atas pembunuhan bangsawan selatan, mencoba meyakinkan kepala polisi Seo bahwa kelompok itu tidak berniat jahat. Mereka hanya menolong rakyat jelata dari penindasan. Namun kepala polisi Seo tidak percaya, karena beberapa bukti ditemukan di rumah para anggota kelompok persaudaraan pedang. Namun ternyata, dalang dari kasus pembunuhan ini adalah Menteri Oh. Karena dia tidak ingin para bangsawan yang sudah lama berkuasa ini merusak reputasi dari klan selatan. Untuk lebih meyakinkan lagi bahwa persaudaraan pedang adalah pelakunya, Menteri Oh telah menyiapkan bukti-bukti palsu. Di tempat yang berbeda, Dong Jun yang merasa kelompoknya dijadi kambing hitam atas pembunuhan yang terjadi, mulai bergerak untuk mencari tahu siapa orang yang mengkambing hitamkan kelompoknya. Di tempat yang berbeda, Dong Yi akhirnya menemukan sebuah bukti yang pernah dipegang oleh Jenderal Jang. Dong Yi pun segera berlari untuk mencari polisi Jang. Polisi Jang yang mengetahui Dong Yi mempunyai sebuah bukti langsung mencari keberadaan Dong Yi. Namun Dong Yi sudah tidak ada di tempatnya. Polisi Jang langsung memberitahu kepada atasannya, yaitu petugas Oh Hyun. Petugas Oh yang mendengarnya tentu panik, karena anak buahnya meninggalkan sebuah bukti. Dia pun langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk mencari tahu siapa anak yang membawa bukti itu. Saat anak buah petugas Oh sedang mencari keberadaan Dong Yi, ternyata label nama itu sudah berada di tangan kepala polisi Seo. Kepala polisi Seo pun langsung menangkap anak buah dari petugas Oh untuk diinterogasi. Di hadapan kepolisi Seo, Dong Yi pun menunjukkan tentang gerakan tangan yang dilakukan oleh Jenderal Jang sebelum meninggal. Namun, gerakan tangan itu belum dimengerti oleh kepala polisi Seo. Kepala polisi Seo sekali lagi meminta bantuan kepada ayah Dong Yi untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi, karena hal ini melibatkan para petinggi di pemerintahan. Dong Yi dan ayahnya dalam bahaya, karena petugas Oh telah memerintahkan untuk anak buahnya segera menghabisi Dong Yi dan ayahnya. Ayah Dong Yi dapat selamat dari serangan para musuh berkat bantuan dari Cha Cheong-su, salah satu anggota dari persaudaraan pedang. Ayah Dong Yi merasa Dong Yi dalam bahaya. Dia pun langsung meminta tolong pada Cheon-su untuk mencari keberadaan Dong Yi. Ternyata Dong Yi sudah dibawa oleh seorang pria ke sebuah rumah. Merasa putrinya dalam bahaya, Cho Hyo-won langsung mengumpulkan seluruh anggota dari persaudaraan pedang. Cho Hyo-won ternyata adalah ketua dari persaudaraan pedang. Dia pun meminta pada seluruh anggotanya untuk mencari tahu siapa dalang dari pembunuhan bangsawan klan selatan dan mempersalahkan kelompoknya. Di lain tempat, Dong Yi ternyata dibawa ke sebuah rumah bangsawan, di mana dia akan dijadikan sebagai anak yang akan melakukan salam pembuka di tahun baru. Hal tersebut tentu sangat diimpikan oleh Dong Yi, karena dia bisa mengenakan pakaian sutra yang bagus. Mengetahui Dong Yi berasal dari kasta budak, nyonya pemilik rumah tak ingin menggunakan Dong Yi. Namun Dong Yi berusaha untuk meyakinkan nyonya tersebut dengan cara menunjukkan bakat membacanya dan mengenal huruf Cina. Nyonya itu pun sangat kagum dengan kemampuan Dong Yi. Dia pun akhirnya setuju untuk menggunakan Dong Yi sebagai anak salam penyambut di tahun baru.
Di lain tempat, petugas O sangat marah terhadap anak buahnya. Setelah anak buahnya gagal untuk menghabisi ayah Dong-hee dan menangkap Dong-hee. Karena Dong-hee berhasil diselamatkan oleh kakaknya dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Di lain tempat, petugas Oh Hyun juga mengirimkan seseorang untuk menghabisi anak buahnya yang tertangkap oleh kepala polisi Seo. Mengetahui saksi kunci telah terbunuh, kepala polisi Seo tentu sangat khawatir karena ada orang di dalam pemerintahan yang ikut terlibat dalam kasus ini. Ditambah lagi ia mendapat kabar bahwa Cho Hyo-won dan putrinya belum kembali ke rumahnya. Di lain tempat, Chon-su melihat sebuah papan pengumuman di mana terdapat gambar Hyo-won dan putrinya yang sedang dicari oleh polisi karena ia dituduh sebagai pembunuh dari pengawal kerajaan. Tentu hal ini merupakan ulah dari petugas Oh Hyun. Kepala polisi Seo yang mendengar kabar ini tentu berusaha untuk membersihkan nama Cho Hyo-won dari tuduhan. Di lain tempat, Dong-hee dilarang oleh ayahnya untuk keluar dari rumah karena mengetahui keadaan di luar yang masih sangat berbahaya bagi mereka. Mendapat pelarangan itu, tentu Dong-hee merengek pada ayahnya untuk diizinkan pergi melakukan salam pembuka di tahun baru agar ia bisa mendapatkan pakaian bagus dari Sutra. Namun ayahnya tak mau mendengarkan karena dia sangat menyayangi Dong-hee. Karena tak ingin kehilangan kesempatan ini, Dong-hee pun memutar otak. Dia pun bertukar tempat dengan temannya, menyamar sebagai temannya lalu keluar secara diam-diam. Cho Hyo-won berusaha untuk menemui kepala polisi Seo, meski dengan cara sembunyi-sembunyi. Dia pun memberikan beberapa bukti petunjuk yang telah ia temukan, bahwa pelaku dari pembunuhan ini adalah orang dari klan selatan. Untuk bisa mengungkapkan kebenaran, kepala polisi Seo meminta bantuan kepada ayahnya, yaitu mantan penasehat dari Raja Seo Jung-ho. Tuan Jung-ho berniat untuk membantu anaknya dengan cara akan menemui Raja esok hari agar bisa meyakinkan Raja untuk membuka kasus kembali pembunuhan bangsawan dari klan selatan. Keesokan harinya, salah satu anggota dari persaudaraan pedang tertangkap oleh polisi. Saat orang itu berusaha diam-diam menyembunyikan bukti kedua untuk diberikan kepada polisi Seo. Tentu keadaan ini dimanfaatkan oleh petugas O untuk bisa menjebak Cho Hyo-won dan persaudaraan pedang. Dengan cara memberikan kabar bohong kepada Cho Hyo-won bahwa akan ada penyerangan terhadap mantan penasehat raja, yaitu Tuan Jung-ho. Mendapatkan kabar itu, persaudaraan pedang pun langsung bergerak untuk bisa melindungi Tuan Jung-ho. Saat mereka tiba di sana, ternyata Tuan Jung-ho dan para pengawalnya telah dibunuh. Dan tak lama kemudian polisi datang langsung menyerang persaudaraan pedang. Karena kalah jumlah, Cho Hyo-won dan anggota lainnya berhasil ditangkap oleh polisi. Di tempat yang berbeda, ternyata rumah yang akan didatangi oleh Dong-hee untuk melakukan salam pembuka di tahun baru adalah rumah Menteri Oh. Melihat betapa pintarnya Dong-hee, Menteri Oh pun langsung menanyakan ia berasal dari mana dan siapa keluarganya. Dong-hee yang polos dan tak mengetahui bahwa ayahnya dan dia sedang dicari oleh polisi mengatakan dengan sejujurnya ia berasal dari mana dan anak siapa. Seperti mendapat durian runtuh, Menteri Oh pun langsung menyuruh seseorang untuk memberi kabar kepada petugas Oh bahwa putri dari pengurus mayat ada di tempatnya. Dong-hee pun ditahan sebentar dengan diimingi akan diberikan hadiah tahun baru. Di lain tempat, Chon-su sedang mencari Dong-hee setelah mengetahui Dong-hee kabur dengan bertukar tempat dengan temannya. Dong-hee yang mendengar polisi datang dan akan menangkapnya segera bersembunyi.
Dan saat keadaan dirasa aman, Dong-hee pun segera kabur dari rumah tersebut. Untunglah dia bertemu dengan Chon-su yang segera membawanya ke tempat yang lebih aman. Kepala polisi Seo yang mendengar ayahnya telah terbunuh langsung pergi ke tempat kejadian. Hingga di tengah perjalanan, ia berjumpa dengan rombongan polisi yang telah berhasil menangkap para penjahat terduga dari pembunuh ayahnya. Kepala polisi Seo sangat terkejut mengetahui Cho Hyo-won, salah satu orang yang dia percayai, adalah ketua dari persaudaraan pedang. Di lain tempat, Chun-su mencari keberadaan Dong-ju. Dia pun mendatangi markas persaudaraan pedang. Sesampainya ia di sana, markas persaudaraan pedang telah dibakar habis dan banyak anggota persaudaraan pedang yang telah terbunuh. Mengkhawatirkan sahabat dan ketuanya, Chun-su segera pergi ke kota. Di sana ia melihat Dong-jun dan ayahnya telah tertangkap dan akan dibawa untuk diadili. Dengan menggunakan gerakan isyarat, Cho Hyo-won meminta pada Chun-su untuk segera pergi agar dia bisa menyelamatkan diri dan mempertahankan kelompok persaudaraan pedang. Dong-hee yang tanpa sengaja melihat kakak dan ayahnya dibawa ke kantor polisi tentu sangat bersedih. Hingga seorang pria menahannya dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Pria yang menyelamatkan Dong-hee ternyata adalah seorang peramal terkenal yang bernama Kim Kwan. Peramal Kim segera menyuruh salah satu muridnya untuk menemui Chun-su dan membawanya bertemu dengan Dong-hee. Chun-su pun menjelaskan pada Dong-hee tentang siapa ayahnya dan juga kakaknya. Dia juga menjelaskan bahwa yang menimpa ayah dan kakaknya adalah sebuah fitnah. Peramal Kim yang melihat Dong-hee langsung mendapatkan gambaran masa depan, di mana jika nantinya Dong-hee bisa selamat dari segala tragedi, maka nantinya Dong-hee akan menjadi seorang pemimpin dari kelas budak. Chun-su pun diminta untuk menjaga Dong-hee dengan sebaik-baiknya. Chun-su membawa pergi Dong-hee ke markas lain milik persaudaraan pedang. Di sana mereka berjumpa dengan beberapa anggota yang selamat dari penangkapan polisi. Mengetahui eksekusi terhadap anggota yang tertangkap dilaksanakan besok, Chun-su dan rekan-rekan yang lainnya langsung menyusun rencana untuk bisa membebaskan ketua dan teman-teman lain yang tertangkap. Saat hendak membantu anggota lain untuk mencuri bubuk mesiu, Dong-hee tanpa sengaja melihat seorang wanita yang menggunakan gerakan tangan yang sama persis dengan apa yang pernah dilakukan oleh Jenderal Chang. Hingga wanita itu pergi dan tanpa sengaja menjatuhkan sebuah benda yang penting. Dong-hee pun segera mengambilnya dan berusaha mencari keberadaan wanita itu. Bertemu kembali dengan wanita itu, Dong-hee langsung mengembalikan benda yang pernah dijatuhkan. Kepala polisi Seo masih tak menyangka bahwa selama ini dirinya terus dimata-matai oleh kelompok persaudaraan pedang. Dia pun berusaha untuk menemui Cho Hyo-won yang ada di dalam penjara. Saat mereka berdua bertemu, kepala polisi Seo mengeluarkan segala unek-uneknya di hadapan Cho Hyo-won, di mana kepala polisi Seo sudah menganggap Cho Hyo-won sebagai guru dan temannya. Kepala polisi Seo pun bertanya sekali lagi, apakah benar Cho Hyo-won yang telah membunuh ayahnya? Cho Hyo-won hanya bisa terdiam, tak mau menjawab pertanyaan tersebut, karena Cho Hyo-won ingin menanggung segala beban yang diderita oleh kepala polisi Seo setelah ayahnya meninggal, dengan membiarkan dirinya dipersalahkan oleh kepala polisi Seo. Sebelum melakukan aksi pembebasan, Chun-su menitipkan Dong-hee kepada salah satu anggota persaudaraan pedang untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Dan setelahnya, mereka pun mulai beraksi untuk membebaskan ketua dan para anggota lainnya yang tertangkap.
Dong Yi yang mendengar kabar anggota persaudaraan pedang yang akan dieksekusi berhasil melarikan diri ke gunung, segera turun dari kapal dan menuju ke gunung untuk mencari keberadaan kakak dan ayahnya. Di gunung, kelompok tersebut telah dikepung oleh polisi. Dalam keadaan terjepit, setiap orang berusaha untuk melindungi satu sama lain, hingga yang tersisa hanyalah Junsu. Dengan luka yang begitu banyak, Junsu pun sudah terdesak di tepi jurang, hingga ia terjatuh ke sungai. Dong Yi yang tiba di tempat itu hanya bisa menemukan dompet yang pernah ia buat untuk diberikan kepada ayahnya. Air matanya tak bisa terbendung, mengetahui ayah dan kakaknya telah tiada. Peramal Kim didatangi oleh petugas Oh Hyun yang membawanya bertemu dengan Menteri Oh. Menteri Oh pun meminta pada peramal Kim untuk melihat masa depan seseorang, yaitu Jang Ok-jung, atau yang lebih dikenal dengan Jang Hae-bin. Menteri Oh berniat untuk menjadikan Jang Ok-jung sebagai selir raja. Dan peramal Kim melihat ada kesempatan untuk itu. Bahkan ia bisa melihat bahwa nantinya Jang Ok-jung akan mencapai posisi tertingginya setelah menjadi selir raja. Menteri Oh tentu sangat senang mendengar kabar baik ini. Namun satu yang dirahasiakan dari Menteri Oh dan hanya diberitahu pada Jang Ok-jung, bahwa yang mendapat berkat dari surga untuk menjadi selir raja bukan hanya dia. Maka Jang Ok-jung diminta untuk berhati-hati terhadap seseorang yang cahayanya jauh lebih terang daripada Jang Ok-jung. Insiden dari penumpasan persaudaraan pedang ini membawa kekacauan di ibu kota. Para bangsawan dan kelas menengah masih merasa takut akan ada anggota dari persaudaraan pedang yang tersisa. Mereka bahkan menghukum para budak yang mereka miliki untuk mengakui apakah mereka termasuk dari anggota persaudaraan pedang. Untuk menghindari kekacauan yang lebih besar, Kepala Polisi Seo langsung menghadap Menteri Oh, meminta pada Menteri Oh agar dia diizinkan kembali untuk menangani kasus ini. Awalnya Menteri Oh tak mengizinkan, mengingat Kepala Polisi Seo sedang berduka atas kematian ayahnya dan juga pengkhianatan terhadap orang kepercayaannya. Namun setelah diyakinkan, akhirnya Kepala Polisi Seo diizinkan untuk menangani kasus ini. Melihat kedekatan antara Kepala Polisi Seo dengan Menteri Oh, petugas Oh Hyun merasa iri hati. Namun ini merupakan siasat dari Menteri Oh, agar ia bisa mengetahui setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh Kepala Polisi Seo. Dong Yi sudah masuk menjadi daftar buronan dari kepolisian. Seseorang yang melihatnya langsung melaporkan ke polisi. Dan tentu saja, terjadi kejar-kejaran antara Dong Yi dengan petugas polisi. Dong Yi pun dapat menghindari pengejaran itu dengan melewati jalan yang penuh dengan orang-orang yang sedang melaksanakan pesta tahun baru. Merasa kelaparan akibat pengejaran ini, Dong Yi mencuri makanan di sebuah rumah. Dan di sana, ia melihat sahabatnya yang tertangkap akibat mencuri makanan. Tanpa berpikir panjang, Dong Yi membantu sahabatnya agar lari dari penangkapan. Dong Yi membawa sahabatnya itu ke tempat persembunyiannya, yaitu di belakang istana. Karena di tempat itu jarang sekali ada penjaganya. Kedua anak yatim piatu itu saling berbagi kisah tentang apa yang terjadi dan menimpa mereka. Hingga keesokan paginya, Gendura, sahabat Dong Yi, merasa sakit di perutnya akibat dari makanan basi yang ia makan. Dong Yi pun langsung membawa sahabatnya itu ke balai kesehatan. Setelah kondisi sahabatnya lebih baik, Dong Yi pun mengajak pergi Gendura. Namun ada salah satu tabib yang menyadari keberadaan Dong Yi. Dia pun langsung mengejar kedua anak itu. Keberadaan Dong Yi sampai ke telinga Kepala Polisi Seo.
Dia pun langsung mengutus anak buahnya untuk mencari dan menangkap Dong Hee secara hidup-hidup. Hingga kepala polisi Seo dapat menemukan keberadaan Dong Hee. Dong Hee pun memohon pada kepala polisi Seo untuk dibantu dan dibebaskan, karena dia merasa ayah dan kakaknya dijebak. Dong Hee pun menceritakan bahwa dia melihat seorang wanita menggunakan kode tangan yang sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh Jenderal Chang. Mendengar itu, kepala polisi Seo pun mengizinkan Dong Hee untuk pergi. Namun, anak buahnya yang melihat keberadaan Dong Hee langsung menghujani Dong Hee dengan anak panah, yang membuat Dong Hee takut hingga ia terjatuh ke dalam jurang. Dong Hee pingsan setelah terjatuh dari jurang tersebut, hingga sekelompok orang datang dan membawanya ke sebuah tempat. Petugas Oh Hyun sedang minum-minum, ditemani dengan Sul-hee primadona di tempat tersebut. Ternyata ada cinta tak terbalas antara petugas Oh Hyun dengan Sul-hee, di mana petugas Oh Hyun mencintai Sul-hee sedangkan Sul-hee mencintai kakak Dong Hee. Kebersamaan itu harus terpisahkan, di mana ada seseorang datang mengabari Sul-hee bahwa orang-orang yang telah disuruh oleh Sul-hee telah berhasil menemukan Dong Hee. Setelah Dong Hee sadar, Sul-hee pun menceritakan bahwa ia diminta tolong oleh Chun-soo untuk menjaga Dong Hee. Chun-soo pun dapat memperkirakan bahwa nantinya mereka tidak akan selamat. Chun-soo menitipkan berkas-berkas yang berkaitan dengan Dong Hee kepada Sul-hee, agar nantinya Sul-hee dapat mengadopsi Dong Hee dan membawa Dong Hee keluar dari ibu kota secara lebih aman. Dengan sedikit bantuan pengaruh kekuasaan dari petugas Oh Hyun, Sul-hee dapat dengan mudah mendapatkan surat adopsi untuk Dong Hee. Namun Dong Hee ternyata tidak ingin pergi dari ibu kota. Dia pun meminta bantuan kepada Sul-hee agar bisa dimasukkan ke dalam istana. Karena Dong Hee ingin bertemu dengan seorang wanita yang menggunakan kode tangan yang sama dengan Jenderal Chang. Dia ingin mengungkapkan kebenaran dan mencari tahu tentang siapa orang yang memfitnah ayah dan kakaknya. Jasad seorang anak ditemukan, menggunakan pakaian yang sama dengan Dong Hee saat penyambutan tahun baru. Wajah anak itu tak dapat dikenali akibat dari pembusukan. Namun dari pakaiannya, Menteri Oh dapat mengenali bahwa itu adalah Dong Hee. Kepala polisi Seo pun yang melihatnya berusaha meyakinkan Menteri Oh bahwa itu adalah Dong Hee. Kebohongan itu sengaja dilakukan oleh polisi Seo agar dia bisa menjadi orang yang pertama menemukan Dong Hee dan mencari tahu tentang kebenaran dari ucapan Dong Hee bahwa ada seorang wanita yang menggunakan sandi yang sama dengan Jenderal Chang. Dengan bantuan Sul-hee, Dong Hee pun dibawa ke istana oleh pemimpin dari biro musik, yaitu Hwan Jun-sik. Dia pun dijadikan budak dari biro musik. Menjadi budak di biro musik sungguh melelahkan, karena Dong Hee harus melakukan segala aktivitas untuk bisa membantu para pemusik tampil dengan baik. Dan tanpa terasa, Dong Hee pun tumbuh menjadi gadis dewasa dengan keahlian yang semakin bertambah. Sesekali ia memainkan alat musik untuk mengenang kakaknya. Dan pada malam itu, raja yang sedang berjalan-jalan mendengar alunan musik yang sedang dimainkan oleh Dong Hee. Merasa tersentuh dengan permainan musik dari Dong Hee, raja pun mengutus seseorang untuk mencari tahu siapa orang yang memainkan alat musik di malam hari. Hwan Jun-sik yang mengetahui raja sedang mengutus seorang kasim untuk mencari seseorang yang bermain alat musik di malam hari, mencari keberadaan Dong Hee. Karena dia takut akan dihukum oleh raja, mengetahui alat musik itu dimainkan oleh seorang budak. Dong Hee dan atasannya pun bersekongkol
untuk menutup rapat-rapat tentang kejadian ini. Hingga beberapa hari kemudian, ditemukan sebuah batu komet yang jatuh di dalam istana. Batu langit itu dipercaya akan membawa dampak buruk bagi negeri Joseon. Hal ini juga dikaitkan dengan kehadiran selir raja yang bernama Jang Ok-jung yang sedang diasingkan keluar dari istana. Raja berniat untuk memanggil Jang Ok-jung kembali ke istana. Namun hal itu ditentang oleh sebagian menteri. Raja yang berpikir logis sudah menemukan sebuah cara untuk mematahkan kepercayaan tahayul itu, bahwa ada sebuah benda atau seseorang yang membawa dampak sial, yaitu dengan berbagi cenderamata yang terbuat dari batu langit. Para menteri pun tidak bisa menolak pemberian dari raja. Di kediaman raja, Kasim pun mengabarkan bahwa dia belum menemukan seseorang yang memainkan alat musik di malam hari. Ternyata tujuan raja mencari orang tersebut adalah agar orang tersebut bisa memainkan alat musik untuk menghibur Jang Ok-jung. Untuk menghindari masalah ini, Wan Jung-sik mengirim Dong-hee keluar dari istana, pergi membantu di tempat pembuatan alat musik. Dong-hee tak bisa membantah perintah itu, meski ia telah membuat janji untuk membantu temannya dari pengurus istana untuk membersihkan sebuah paviliun yang akan ditempatkan oleh Jang Ok-jung. Di tempat pembuatan alat musik, Dong-hee diperintahkan untuk membersihkan lonceng. Hingga tiba-tiba seorang pria masuk ke tempat tersebut, mengambil sebuah benda. Melihat ada Dong-hee di sana, pria itu langsung mengusir Dong-hee. Merasa sudah tidak ada pekerjaan lagi, Dong-hee pun membantu seorang paman untuk mengantarkan barang ke istana. Kepergian Dong-hee ke istana berpapasan dengan kedatangan Jang Ok-jung ke tempat pembuatan alat musik. Tujuannya selain membetulkan cindramata miliknya yang berbentuk kupu-kupu yang telah rusak, Jang Ok-jung juga minta dibuatkan sebuah hadiah yang akan dia berikan untuk ulang tahun Ibu Suri. Sebuah hadiah berupa alat musik yang terdapat tulisan syair dari Cina yang dapat diartikan sebuah peringatan untuk Ibu Suri dari Jang Ok-jung. Ibu Suri dan menteri militer tentu khawatir. Mereka takut fraksi dari selatan dan Jang Ok-jung telah mengetahui rencana mereka. Keesokan harinya, Dong-hee menemukan sebuah gambar yang sama persis dengan gambar miliknya. Sebuah gambar ornamen milik dari wanita yang selama ini ia cari. Dia pun segera pergi mencari pengrajin kayu yang membuat gambar tersebut. Namun sialnya, Dong-hee kehilangan jejak dari pengrajin kayu tersebut. Untuk menyambut kembalinya Jang Ok-jung di istana, raja memerintahkan biro musik memainkan lagu di hadapan Jang Ok-jung. Dan betapa kagetnya Dong-hee melihat selir Jang Ok-jung mirip dengan wanita yang selama ini ia cari. Terjadi kekacauan saat para pemusik sedang memainkan alat musiknya, di mana nada-nada yang dimainkan terjadi kesalahan. Sebagian orang percaya jika musik di istana kacau, maka akan terjadi perpecahan. Ternyata ada sebagian orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mengusir kembali Jang Ok-jung keluar dari istana. Raja pun memerintahkan untuk segera memeriksa biro musik dan mencari tahu siapa orang yang melakukan kekacauan ini. Di tempat yang berbeda, Dong-hee masih penasaran dengan Jang Ok-jung. Dia pun memutuskan untuk pergi ke tempat Jang Ok-jung secara diam-diam. Namun saat Dong-hee sedang menyelinap, ada seseorang yang memukulnya hingga pingsan.
Saat Dongyi tersadar, ia sudah terikat, berada di dalam sebuah gubuk bersama seorang pria yang telah tewas. Pria itu dapat dikenali Dongyi sebagai seseorang yang masuk ke dalam gudang lonceng. Dongyi mencari sesuatu untuk bisa melepaskan ikatannya di dalam tas pria tersebut. Dongyi dapat melepas ikatannya dan berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Karena dari luar ia mendengar suara orang-orang yang menculiknya. Dengan menggunakan kayu besar sebagai pendobrak, Dongyi pun akhirnya bisa bebas dari tempat tersebut. Dia pun segera pergi menuju kantor polisi untuk memberitahu apa yang terjadi di sana. Polisi yang mendengar cerita Dongyi bahwa ada mayat di gubuk tersebut segera pergi bersama Dongyi. Namun apa yang terjadi? Saat mereka tiba di sana, semua sudah rapi. Tak ada mayat ataupun jejak darah yang tertinggal di sana. Tentu para polisi itu marah dengan Dongyi, merasa dipermainkan dengan laporan palsu. Di lain tempat, ternyata orang yang menculik Dongyi adalah orang suruhan dari Menteri Perang, orang kepercayaan dari Ibu Suri. Kabar ini tentu membuat mereka khawatir, karena mereka takut orang yang mereka culik adalah para pengikut dari Selirjang. Untuk memastikan, Selirjang apakah sudah mengetahui rencana mereka, Ibu Suri mengunjungi kediaman Selirjang. Terjadi pembicaraan di antara mereka. Dan dari pembicaraan itu, Ibu Suri dapat menyimpulkan bahwa Selirjang belum mengetahui rencana mereka. Oleh karena itu, muncullah sebuah perintah untuk memeriksa budak wanita yang keluar di malam hari. Berita tentang Jang Ok-jung sebagai pembawa perpecahan di negeri Joseon sudah tersebar di kalangan masyarakat. Raja pun memerintahkan pihak pengadilan dan kepolisian untuk mencari tahu siapa dalang dari pemberitaan ini. Hingga keesokan harinya, Raja belum mendapatkan info siapa dalang dari perbuatan ini. Kepala polisi Seo yang hadir dalam rapat tersebut mengusulkan untuk menggunakan pendekatan yang berbeda dalam menangani kasus ini. Mencari sesuatu yang tidak ada atau hilang dari biro musik. Dia pun melaporkan tentang kasus penemuan mayat yang diduga adalah pembuat lonceng. Namun karena jasadnya tidak ditemukan di tempat kejadian, maka laporan ini tidak dilanjutkan oleh polisi. Raja pun memerintahkan untuk menemukan orang yang melaporkan kejadian ini dan memeriksa kembali tempat kejadian. Dongyi yang masih penasaran dengan kasus ini mendatangi rumah dari pembuat lonceng. Dan dari rumah pembuat lonceng keluarlah orang-orang yang pernah menculiknya dengan membawa beberapa barang yang mereka ambil dari rumah tersebut. Dongyi pun mengikuti kemana para pria itu pergi. Dari rumah itu Dongyi menemukan batu yang sama dengan apa yang dimiliki oleh pembuat lonceng. Untuk lebih memastikannya lagi, Dongyi memutuskan kembali ke tempat di mana ia disekap. Di tempat itu, Dongyi pun bertemu dengan raja yang sedang menyamar dan menyelidiki kasus ini. Mereka berdua pun bersembunyi, karena kelompok orang yang menculik Dongyi sudah kembali ke tempat itu. Para pengawal raja dapat dilumpuhkan. Untung saja Dongyi dan raja dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Dalam pelarian ini, raja pun mengetahui bahwa Dongyi adalah saksi mata dari penemuan jasad pembuat lonceng. Informasi lain yang mereka temukan adalah batu yang ditemukan Dongyi adalah batu garam yang dapat meleleh jika terkena air, dan itu harganya sangat mahal diimpor dari Cina.
Dongyi pun menunjukkan pada raja kemana batu-batu itu dibawa pergi oleh para penjahat itu. Untuk bisa memasuki rumah itu, salah satu orang harus ada yang memanjat pagar. Tubuh raja dijadikan pijakan oleh Dongyi untuk bisa dia menaiki pagar dan membuka pintu untuk raja. Aksi mereka untuk bisa mengambil batu garam tersebut sebagai barang bukti diketahui oleh para penjahat. Raja dan Dongyi tentu terdesak. Dalam keadaan ini, raja pun memerintahkan Dongyi untuk lari saat dia sedang melawan para penjahat. Hingga pihak polisi datang ke tempat tersebut melalui seseorang yang telah diperintahkan oleh raja untuk memberi informasi kepada polisi. Kepala polisi Seo dan anak buahnya akhirnya berhasil menangkap para penjahat itu serta menyelamatkan raja dan Dongyi. Kabar ini tentu sampai ke pihak Ibu Suri yang membuat mereka kelabakan. Keesokan paginya, raja pun menunjukkan kepada para menterinya tentang kekacauan di biro musik, di mana lonceng sebagai penentu dari nada dasar, nadanya dirubah dengan menggunakan batu garam. Selain itu, kepala polisi Seo pun mengumumkan bahwa mayat dari pembuat lonceng telah ditemukan. Raja pun tidak akan memaafkan siapa orang di balik kekacauan ini. Sebagai tanda apresiasi, raja pun menghadiahi Dongyi beberapa barang mewah. Melihat hadiah tersebut tentu menjadi kehebohan di biro musik. Untuk bisa terbebas dari kasus ini, Menteri Perang menyuruh anak buahnya untuk membereskan petugas Min. Namun saat anak buah itu beraksi, mereka pun diserang oleh kelompok lain yang berhasil mendapatkan petugas Min dan membawanya ke sebuah tempat. Kelompok lain itu adalah orang suruhan dari petugas Oh Hyun. Menggunakan tanda pengenal dari petugas Min, Selir Jang berusaha untuk berdamai dengan Ibu Suri dengan mengembalikan tanda pengenal dari petugas Min kepada Ibu Suri, dan seolah-olah kasus ini tidak pernah terjadi. Namun Ibu Suri mengartikan lain, bahwa ini adalah sebuah ancaman dari Selir Jang untuk tidak macam-macam padanya. Hal tersebut tentu membuat penyakit Ibu Suri kambuh. Karena kekacauan di biro musik, terjadi pergantian antara pejabat, di mana biro musik sekarang dipimpin oleh pejabat Oh, dan anaknya menjadi kaki tangannya. Kedua pejabat ini terkenal akan hal buruknya, karena mereka suka sewenang-wenang terhadap bawahannya. Hal buruk pun menimpa Dongyi. Anak petugas Oh sangat menyukainya, dan ia pun berusaha untuk melecehkan Dongyi. Dongyi tentu melawan. Namun perbuatan Dongyi ini salah di mata hukum, karena seorang budak melawan bangsawan. Dongyi pun hampir dipukul oleh anak pejabat Oh. Namun tindakan itu dapat terhentikan, karena Selir Jang sedang mencarinya. Selir Jang ingin mengucapkan rasa terima kasih, karena bantuan Dongyi masalahnya bisa teratasi. Dia pun ingin memberikan hadiah kepada Dongyi. Namun Dongyi meminta hal lain sebagai hadiah. Dia pun ingin melihat gantungan milik dari Selir Jang. Mendengar penjelasan Dongyi bahwa melihat gantungan itu sangat berarti bagi dirinya, Selir Jang pun akhirnya menunjukkan gantungan miliknya. Namun saat dilihat, gantungan tersebut bukanlah gantungan yang dicari oleh Dongyi. Untuk menekan kekuasaan dari klan Barat, maka Raja mengangkat Menteri Oh dari klan Selatan sebagai penasehat Raja. Ibu Suri yang mendengar ini belum bisa berbuat apa-apa, karena Selir Jang memegang rahasianya.
Di lain tempat, selir Jiang yang menyukai Dongyi meminta dayangnya untuk mencari Dongyi. Dongyi pun ditugaskan untuk pergi ke tempat ibu selir Jiang. Ternyata Dongyi mendapatkan sebuah misi untuk membawa obat kesuburan bagi selir Jiang, tentu tanpa harus ketahuan oleh pihak istana. Karena jika ketahuan, ini adalah merupakan sebuah pelanggaran yang akan mendapat hukuman berat. Di lain tempat, Chunsu ternyata masih hidup setelah diselamatkan oleh peramal Kim dan dibawa ke tempat para biksu untuk diobati. Setelah keadaannya pulih, Chunsu pun berniat untuk kembali mencari Dongyi karena dia yakin Dongyi masih hidup. Di tempat yang berbeda, kepala polisi Seo kedatangan raja yang meminta maaf karena kasus ini harus ditutup karena urusan politik. Di kesempatan ini pula, raja menceritakan tentang keseruannya melakukan penyidakan di malam hari. Ditambah lagi ia bertemu dengan seorang gadis pemberani yang bernama Chun Dongyi. Mendengar nama Dongyi dari mulut raja, seketika kepala polisi Seo teringat akan Dongyi kecil yang sedang ia cari keberadaannya. Namun karena marganya berbeda, kepala polisi Seo mengira itu adalah orang lain. Sekembalinya dari tempat kepala polisi Seo, raja melihat Dongyi sedang berusaha untuk memasuki istana. Namun yang dilakukan Dongyi adalah memanjat dinding. Raja yang melihatnya berusaha untuk membantunya dengan memerintahkan para pengawal kerajaan untuk meninggalkan posisinya. Raja kembali menghampiri Dongyi dan membawanya masuk ke istana melewati gerbang. Dongyi tentu kaget karena pengawal kerajaan tiba-tiba menghilang. Dengan bantuan raja, Dongyi pun dapat membawa obat untuk selir Jiang tanpa ketahuan dari pengawal kerajaan. Obat herbal itu sampai ke tangan Dayang Cho, yang langsung dibuatkan dan disuguhkan ke selir Jiang. Namun apa yang terjadi? Selir Jiang kecewa dengan tindakan ibunya, karena tindakannya ini akan membawa masalah bagi selir Jiang. Dia pun segera memerintahkan Dayang Cho untuk membuang obat herbal itu. Di sisi lain, sebuah peristiwa terjadi. Obat herbal untuk ratu terindikasi bercampur dengan racun. Karena jarum perak yang biasa digunakan untuk mengetes makanan ada racun atau tidak berubah warna. Raja pun memerintahkan untuk menyelidiki kasus ini. Dongyi pergi ke gunung, ke tempat ayah dan kakaknya meninggal, untuk melakukan upacara sembahyang. Sambil mengenang ayah dan kakaknya, Dongyi pun terkenang akan Chunsu yang telah memberikan ikat kepala persaudaraan pedang kepadanya. Di sisi lain, Chunsu mulai berkelana untuk mencari keberadaan Dongyi. Tempat pertama yang dia kunjungi adalah tempat Dongjun meninggal. Tanpa sengaja, ia melihat ikat kepala persaudaraan pedang yang pernah dia berikan kepada Dongyi. Ternyata Dongyi menjatuhkan ikat kepala itu sewaktu ia ingin pergi. Chunsu pun segera bergegas untuk mencari keberadaan Dongyi. Di sisi lain, para polisi mendatangi Dongyi untuk melakukan interogasi. Semua itu dikarenakan pembuat herbal yang sebelumnya didatangi Dongyi telah dibunuh. Untunglah Dongyi dapat membuat sebuah alasan yang masuk akal, tanpa harus menceritakan dengan sejujurnya obat itu untuk selir Jiang. Alasan dari Dongyi ini pun didukung oleh kepala polisi Seo yang mendengar penjelasan dari Dongyi. Mengetahui gadis yang ada di hadapannya adalah Chun Dongyi yang pernah diceritakan oleh raja, kepala polisi Seo segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Dongyi ke kantornya. Di sisi lain, Dongyi sedang harap-harap cemas karena dia takut kepala polisi Seo mengenalinya sebagai anak dari buronan Cho Hyewon.
Donghi pun berbohong bahwa marganya adalah Chun, bukan Choi. Kebohongan Donghi ini pun diperkuat dengan data yang tersimpan di arsip kerajaan. Setelah interogasi ini, Dayang Cho segera memanggil Donghi. Mendengar penjelasan dari Donghi, pihak dari Selir Jang tampak lebih tenang. Namun mereka tak mengetahui bahwa ada mata-mata dari Ibu Suri yang selalu memantau gerak-gerik mereka. Kabar ini pun sampai ke telinga Ibu Suri, yang akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas perilaku Selir Jang dan mengeluarkannya dari istana. Dia pun segera memerintahkan Menteri Perang untuk mencari tahu obat apa yang dibeli oleh Selir Jang. Keesokan harinya, Donghi kembali dibawa untuk diinterogasi. Kali ini ia dibawa oleh Dewan Penyelidikan Istana. Di hadapan penyelidik, Donghi pun tidak dapat mengelak lagi. Namun dia masih enggan untuk menyebutkan obat herbal yang dia bawa dari luar untuk siapa. Di tempat lain, Tabi pun akhirnya mengetahui bahwa racun yang ditemukan di obat herbal milik Ratu adalah hasil kombinasi dengan obat herbal lain. Hal ini pun diutarakan kepada Raja. Raja pun jadi bertanya-tanya, siapa orang yang menjadi dalang dari tindakan ini? Setelah 1 hari Donghi melakukan aksi bungkam, pihak penyelidik akan melakukan penyiksaan agar Donghi mau menceritakan yang sejujurnya untuk siapa obat itu diberikan. Selir Jang yang tak tega melihat Donghi akan disiksa, dia pun mendatangi tempat penyelidik dan mengakui bahwa obat itu dipesan untuk dirinya. Donghi pun akhirnya dibebaskan dan Selir Jang dibawa ke tempat interogasi. Melihat tindakan dari Selir Jang, Donghi pun tersentuh. Dia pun bertekad untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi sebenarnya dan bisa membebaskan Selir Jang dari berbagai tuduhan. Raja menugaskan kepala polisi Seo untuk menyelidiki tentang kasus minuman beracun yang ada di obat milik Ratu. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan oleh Dewan Penyelidik, ditemukan tanaman Pinelia, tanaman herbal beracun, yang sudah tidak digunakan lagi oleh istana untuk obat. Tanaman ini juga ditemukan di minuman milik Ratu. Selir Jang pun akhirnya ditahan lebih lama lagi untuk penyelidikan lebih lanjut. Para dayang bawahan dari Selir Jang pun dibawa oleh Dewan Penyelidik untuk diinterogasi. Di lain tempat, Raja pun baru mengetahui bahwa Selir Jang sedang diinterogasi oleh Dewan Penyelidik dengan tuduhan menjadi dalang meracuni Ratu. Raja tentu terkejut mendengarnya. Donghi yang mendengar berita ini langsung menemui seorang penyelidik bernama Jung. Pada penyelidik itu, Donghi pun menceritakan bahwa selama membawa obat tersebut ke dalam istana, ia tidak mencium bau aroma dari Pinelia. Namun hal tersebut tidak bisa menjadi bukti kuat untuk bisa membebaskan Selir Jang. Karena ada bukti lain yang lebih kuat telah ditemukan di kamar Selir Jang. Penyelidik Jung pun menasehati untuk Donghi tidak ikut campur dalam masalah ini, mengingat tuduhannya adalah meracuni Ratu, dan jika terbukti maka hukumannya adalah mati. Di lain tempat, petugas Oh Hyun mendatangi penasehat Oh, meminta pada penasehat Oh untuk segera meninggalkan Selir Jang, karena jika sampai terbukti maka fraksi selatan akan dalam bahaya. Namun penasehat Oh enggan untuk melakukan hal itu, karena dia masih percaya bahwa Selir Jang mampu membawa fraksi selatan sampai ke titik puncak. Dia pun mempunyai sebuah ide untuk mencari kambing hitam pelaku lain agar Selir Jang bisa terbebas dari masalah ini. Untuk bisa membebaskan Selir Jang dari masalah ini, Donghi menyelidiki kasus ini sendiri dengan mendatangi jasad pembuat obat secara sembunyi-sembunyi. Berbekal pengetahuan dari ayahnya,
Orang yang habis memegang Pindelia, tangannya akan berubah warna jika terkena cuka yang kuat. Dan setelah dites oleh Donghee, ternyata pembuat herbal tidak pernah memegang Pindelia. Hal itu sesuai dengan dugaannya, bahwa ada orang lain yang mau menjebak Selirjang. Namun saat Donghee ingin keluar dari tempat otopsi, aksinya ketahuan oleh kepala polisi Seo. Donghee pun akhirnya menceritakan tentang hasil penemuannya. 담긴 고초는 생각만 만나면 연분홍 장상무 마마님을 모함하기 위해 가져다 놓은 것입니다. Kepala polisi Seo pun segera pergi untuk menemui raja mengabari penemuan ini. Saat Donghee ingin pulang dari tempat otopsi, ternyata ada sekelompok orang yang ingin menculiknya. Siapakah dalang dari aksi penculikan ini? Dan apakah Donghee bisa terbebas dari aksi tersebut? Penasaran? Mau tahu kelanjutannya? Tunggu part selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.